Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak rahmatin Allah, alhamdulillah kita selalu panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama, baik dua orang atau lebih, dan ada imam dan makmum. Adapun yang bukan sholat jamaah namanya sholat munfarid atau sholat sendiri. Tentu sholat jamaah ini fadilahnya atau keistimewaannya berbeda dibanding dengan sholat sendiri. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bisaba'i wa isyrina darajah. Yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Jadi ibadah sholat jamaah itu derajatnya 27 lebih banyak dibanding sholat sendiri. Kalau sholat sendiri maka derajat ibadahnya hanya 1, sedangkan kalau sholat berjamaah maka derajatnya 27. Sholat berjamaah dengan banyak orang lebih baik daripada sholat berjamaah sendiri. Artinya kita bisa mendatangi jamaah-jamaah yang sudah ada, misalkan di masjid. Dalam kondisi seperti ini, kalau memang keadaan masih aman, kita dalam keadaan masih aman, bolehlah kita berjamaah, melaksanakan jamaah di mushola atau di masjid, karena itu tentu fadilahnya lebih utama ketika dilaksanakan bersama-sama dengan banyak orang. Namun jika memang keadaannya tidak aman, maka pun lebih baik berjamaah sendiri di rumah, ya. Karena salah satu tujuan beragama adalah hifdzun nafs, yakni menjaga diri, menyelamatkan diri. Jadi menyelamatkan diri itu lebih utama daripada beribadah dibanding mencari pahala. Atau menurut kaidah lain, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi menjaga diri atau menolak keburukan itu lebih baik daripada mendatangkan kebaikan. Jika misalkan dalam sebuah daerah yang mungkin zona merah terkena dampak corona, jika kita mendatangi ibadah jamaah di masjid atau di tempat umum itu bisa membahayakan diri kita, maka itu lebih baik ditinggalkan. Maka jika keadaan seperti itu, maka alangkah baiknya kita beribadah atau berjamaah sholat di rumah. Bisa dilakukan dengan keluarga kita, karena minimal jamaah itu adalah 2 orang, yakni terdiri dari imam dan makmum, ya. Adapun perlu diketahui syarat-syarat sholat jamaah adalah yang pertama ada pemimpin, tentunya ada imamnya. Yang kedua ada makmum. Kalau imam ini harus 1, ya, harus 1, sedangkan makmum bisa 1 atau lebih. Ya, kalau di tempat umum, jangan di masjid, makmumnya banyak, ya. Nah, kalau mungkin kita ibadah di rumah, maka minimal ada imam juga makmum 2 orang. Atau kalau keluarga kita besar, kita bersama-sama dengan keluarga kita. Dan gerakan makmum ini harus menyesuaikan gerakan imam dan tidak boleh mendahului imam. Jadi makmum harus ikut apa yang menjadi gerakan
imam. Gerakan imam harus sesuai dengan gerakan-gerakan sholat yang sudah diajarkan. Ya, misalkan imam ruko, makmum juga harus ikut ruko. Imam sujud juga harus ikut sujud. Tidak boleh berbeda, imam ruko, makmum langsung sujud, tentu makmumnya batal. Dan juga karena di samping itu mendahului, karena tahu itu tidak sesuai dengan gerakan imam. Untuk menjadi imam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kalau makmum sih asal ngikut bisa siapa saja, tapi untuk menjadi imam harus ada syaratnya. Ketentuan imam, ya, laki-laki bisa menjadi imam siapa saja, maksudnya bisa menjadi imam laki-laki. Makmumnya bisa perempuan ataupun laki-laki. Sedangkan perempuan, makmumnya harus perempuan. Perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Untuk menjadi imam, orang tersebut harus memahami tentang sholat. Artinya orang itu harus tahu syarat dan rukun sholat. Ya, jangan sampai imam tersebut tidak paham rukunnya sholat. Karena kalau imam sholatnya batal, otomatis makmum batal. Ya, bayangkan imam nggak tahu syarat sah sholat. Ya, misalkan syarat sah sholat itu harus suci. Nah, misalkan imamnya ini nggak suci, otomatis kan nggak sah sholatnya. Kalau imamnya nggak sah, makmum otomatis tidak sah pula. Makanya untuk menjadi imam harus orang yang paham atau memahami tentang sholat, baik syarat maupun rukun, baik itu syarat wajib maupun syarat sah. Kemudian mempunyai kemampuan membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang kedua, jika di samping dia harus paham, dia harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tentu dibanding yang lain, orang yang bacaannya Al-Quran fasih itu lebih diutamakan untuk menjadi imam. Ya, karena jangan sampai ya ketika membaca bacaan sholat yang punya wajib salah, itu karena itu bisa membatalkan sholat. Ya, salah satu rukun sholat yang berupa perkataan itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Jika misalkan imam tidak bisa membaca surat Al-Fatihah atau salah bacaannya, otomatis dia tidak memenuhi rukun salat dan otomatis salatnya tidak sah alias batal. Maka makmum pun juga ikut batal. Dan tentu untuk bisa menjadi imam harus baligh. Kemarin kita tahu baligh adalah orang yang cukup umur, artinya bagi laki-laki sudah pernah keluar mani baik sadar maupun tertidur, sedangkan perempuan sudah haid atau tidak keduanya, belum pernah keluar mani atau belum pernah haid tapi usianya sudah 15 tahun, maka bisa dikatakan sebagai baligh. Nah, baligh ini sebagai syarat menjadi imam kalau makmumnya juga baligh. Kecuali kalau memang anak-anak belajar sholat belum ada yang baligh semua, maka ya siapa saja boleh menjadi imam. Ini ketentuan baligh untuk orang-orang yang makmumnya sudah baligh atau sudah dewasa, maka imamnya juga harus dewasa. Cukup sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada khilaf kata. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.